the Inspirative TV channel. Meet different people with different experiences, language, culture, arts, and education. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, viewer. Pagi ini saya akan membahas sesuatu yang agak sedikit ilmiah ya, tentang psikologi Islam ya. Psikologi Islam itu seperti apa sih ya kan? Saya habis baca buku dan menarik sekali, tapi belum tuntas juga bacanya. Tapi ada sesuatu yang memang aku harus sampaikan ke viewer pagi ini. Di sini ada judul buku Psikologi Islam, editor M. Thoyibi M. Ngemron. Jadi ada dua editor, tapi penulisnya nggak ada, tapi editor aja. Oke, ini bukunya. Set, ya. Beberapa tahun terakhir ini di kalangan psikolog Muslim Indonesia muncul suatu isu tentang psikologi Islam. Di satu sisi, munculnya isu tersebut merupakan indikasi pengaruh gelombang semangat Islamisasi yang ada di Indonesia. Semangat Islamisasi ilmu pengetahuan tentang Islam yang merebak di mana-mana, terutama di beberapa dunia Islam, tidak hanya di Indonesia saja. Sejak tahun 1980-an atau bahkan lebih awal, namun di sisi lain isu tersebut juga merupakan refleksi dari kesadaran sebagai psikolog Muslim Indonesia yang mulai mengenali keterbatasan ilmu psikologi dalam menjelaskan munculnya psikologi Islam, juga psikolog Islam, dan itu mendorong berbagai kesadaran untuk melaksanakan simposium, seminar, dan penerbitan buku-buku tentang psikologi Islam. Tapi keren sekali sebetulnya itu, karena Islam itu juga ya perlu psikologi dikupas tuntas, karena seperti Mr. Ali juga parameternya atau yang sudah dipelajari disiplin ilmunya adalah di situ pernah ada mata kuliah psikologi para peserta didik, psikologi siswa, psikologi pendidikan, seperti itu. Jadi karena memang arah pendidikan seperti itu ya. Jadi psikologi Islam sudah merebak di mana-mana, tidak hanya di Indonesia tapi di dunia-dunia lain ya, yang ada yang Islam pada umumnya ya. Tapi Indonesia juga merebak simposium, seminar udah jalan di mana-mana, tidak hanya dalam kelompok misalnya Muhammadiyah, NU, ada yang lain-lain, itu semuanya melakukan itu tadi ya, seminar, simposium yang mereka membahas tentang persoalan-persoalan mendasar. Tapi kadang-kadang psikologi sendiri ada sedikit itu ya, kekasaran di sana, karena memang merasa keterbatasan dan kelompok mereka benar seperti itu. Psikologi telah mulai benar-benar menyadari bahwa psikologi menyandang sejumlah keterbatasan yang serius, sehingga perlu ada psikologi alternatif yang lebih mampu menyibak misteri dan makhluk berupa manusia. Jadi psikologi yang biasanya dipahami sebagai studi ilmiah tentang perilaku dan proses-proses mental sebenarnya memiliki celah-celah. Di satu sisi merupakan keterbatasan psikologi, tetapi di sisi lain merupakan peluang bagi kehadiran psikolog atau psikologi alternatif. Celah pertama terkait dengan objek studi itu sendiri, yaitu perilaku dan proses mental. Jadi memang psikolog atau psikologi itu kan memecahkan mental, memecahkan masalah, menciptakan menyelesaikan sesuatu yang memang ada polemik di situ. Kalau nggak ada polemik ya untuk apa dipecahkan, ya kan? Jadi psikologi Islam juga seperti itu harusnya ya. Dan celah kedua terletak pada pendekatan ilmiah yang digunakannya. Jadi kita harus pakai sesuatu yang ilmiah dan sesuatu yang memang kita tidak boleh mengecilkan arti dari semua itu.
dan itu prestasi luar biasa kalau ada memang yang melakukan seminar-seminar dan memang itu ada konklusi di sana, ada pemecahan di sana, problem solving di sana, kayak gitu ya. Baik sekali ya. De, de, di sini ada tulisan Descartes tidak hanya menyebut membuat pemisahan tajam antara entitas jiwa atau res cognitans dengan entitas materi res extensa, tetapi juga menyarankan perbedaan metode untuk mempelajari kedua entitas tersebut, jiwa atau entitas kekal. Jadi jiwa dan kekekalan itu juga saling ada psikologinya yang perlu dipelajari dan perlu dilakukan sesuatu yang memang kita cari ilmunya kayak gitu. Konsekuensi logis dari perbedaan metode pendekatan tersebut adalah munculnya aliran strukturalis dan aliran behavioris ya. Kaum struktuраlis mengkaji jiwa melalui introspeksi dan mencoba menganalisa kesadaran hingga ke unsur terkecilnya, sedangkan kaum behavioris lebih tertarik pada perilaku. Sementara itu, Freud yang menggunakan metode asosiasi bebas muncul sebagai aliran lain yang kemudian disebut psikoanalisis ya, psikoanalisis. Meskipun strukturalisme, behaviorisme dan psikoanalisis memiliki banyak perbedaan, ketiga aliran tersebut sebenarnya terobsesi oleh metode keilmiahan yang sama, yaitu bahwa psikologi harus dibangun melalui metodologi ilmiah yang ketat, yang serius, sebagaimana yang diterapkan dalam ilmu-ilmu alam. Jadi ilmu alam, ilmu jiwa, ilmu ini semua harus memang berkesinambungan, apalagi dikaitkan dengan ilmu agama. Jadi psikologi atau masalah-masalah kejiwaan, masalah-masalah problem ini dalam kehidupan kita yang tak terpecahkan, sebetulnya larinya ke, kalau kita menuju ke psikologi Islam ya, itu lebih bisa ya dilakukan dengan cara yang serius, dan kita memang mencari metode itu dengan cara mungkin ya, bukan mungkin ya, ini sebagai analisis dan juga sudah Master Ali jalani, yaitu melakukan zikir ya, zikrullah dengan metode yang jelas, dengan metode yang Islami, dengan dijalani dengan serius, dengan ada guru, ada mursyid di sana kayak gitu. Tanpa itu we are nothing. So semuanya psikolog kita adalah nggak bisa terpecahkan, karena itu memang indikasi terakhir yang harus kita jalani. Obsesi psikolog adalah bahwa psikologi itu lebih dekat dengan ilmu-ilmu alam, natural science, daripada ilmu-ilmu social science, meskipun objek studinya adalah jiwa manusia. Jadi di jiwa manusia itu juga ada kesinambungannya dengan sang penciptanya, karena memang dari jiwa manusia itu ada di sana, ada ruh, ada ya pokoknya yang di dalam itu kita ada ruh. Kalau badan ini kan kerangka ya, alias sangkar aja, yang suatu saat pasti fana ya, pasti rusak ya. Jadi kita harus pendekatan dari natural science atau social science adalah juga penting, dan bahwa psikolog selalu bersikap dingin dan menjaga jarak dengan subjek atau penelitiannya. Bahkan dalam psikoterapi, seorang terapi lebih banyak berlaku sebagai peneliti daripada sebagai penyembuh, ya kan? Kadang-kadang diteliti dari interviewnya, dari apa yang disampaikan oleh klien atau pasien seperti itu. Mereka lebih meneliti, bukan memberi memberi sesuatu yang memang harus begini gitu. Sebetulnya pengalaman religius dari orang-orang tertentu, bisa ulama, bisa kiai, bisa siapapun ya kan, itu adalah memang
dikonotasikan pengalaman mistis ya. Jadi pengalaman mistik yang ketuhanan itu justru itu yang membuat orang jadi sadar bahwa kehidupan psikologi manusia dan jiwa manusia itu no meaning at all without the created atau pembuat atau pencipta manusia itu sendiri. Oke, jadi dari buku ini Mas Rali bisa mengembangkan sesuai improvisasi sesuai dengan apa yang Mas Rali lakukan, apa yang Mas Rali dapatkan, apa yang Mas Rali jalani dengan psikologi yang berat selama ini atau di akhir-akhir ini. Dalam setahun ini memang Mas Rali melakukan sesuatu yang butuh terapi, butuh ini, tapi lebih pasnya kita ranah ketuhanan yang memang kita harus kita harus lakukan seperti itu. Misalnya Tuhan mengarahkan kita untuk kalau kamu punya masalah baca Al-Quran, kalau kamu punya masalah cari orang-orang yang memang mengerti masalah tapi yang religius, seperti kiai boleh, ustadz boleh, yang penting semuanya itu berkesinambungan. Jadi kita udah masuk cakrawala tentang psikologi Islam ya. Jadi persepsi indera kita untuk masuk ke dalam wilayah-wilayah baru yang lebih luas yang selama ini dianggap sebagai frontier areas atau bahkan wilderness. Arah langkah yang diambil oleh psikolog transpersonal misalnya yang secara langsung atau tidak langsung berhubungan dengan pengenalan, pemahaman, dan penyadaran tentang kondisi-kondisi kesadaran yang luar biasa. Itu tadi memang kupasan tentang psikologi Islam ya. Jadi psikologi itu tentang kejiwaan, tentang problem-problem masalah kejiwaan, tentang ada mistis juga di sana, tapi mistis yang harus kita lakukan adalah yang religius. That's all about my content this morning. Wabillahi taufiq walhidayah. Mudah-mudahan bermanfaat tentang ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time with the same time and same channel. Goodbye.